Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Tajuddin dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Saya dari kelas genap angkatan 2023. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan jurnal saya dengan judul Pengaruh Jumlah Jam Belajar Terhadap IPK Mahasiswa Akuntansi angkatan 2023 Universitas Haloleo. Pada jurnal kali ini abstrak yang saya buat yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah jam belajar terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa akuntansi angkatan 2023 Universitas Haloleo. Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan data melalui survei yang dilakukan pada mahasiswa akuntansi. Penelitian ini mengkaji durasi waktu yang dialokasikan mahasiswa untuk belajar setiap minggu dan bagaimana hal tersebut memengaruhi prestasi akademik mereka. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola hubungan antara jumlah jam belajar dengan tingkat keberhasilan akademik yang diukur melalui IPK. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait pentingnya manajemen waktu belajar bagi mahasiswa akuntansi dalam meningkatkan prestasi akademik mereka. Adapun kata kuncinya yaitu jumlah jam belajar, IPK, mahasiswa akuntansi, dan manajemen waktu. Kemudian kita masuk di pendahuluan. Pendahuluan yaitu waktu belajar adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan akademik mahasiswa. Indeks prestasi kumulatif atau IPK sebagai indikator prestasi akademik seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah jam belajar yang diinvestasikan oleh mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah jam belajar terhadap IPK mahasiswa akuntansi angkatan 2023 di Universitas Haloleo. Mahasiswa akuntansi memiliki beban akademik yang menuntut pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep teori dan praktik yang kompleks. Pengalokasian waktu belajar yang tepat menjadi kunci untuk menguasai materi-materi tersebut. Namun, setiap mahasiswa memiliki kemampuan manajemen waktu yang berbeda, sehingga jumlah jam belajar yang diinvestasikan dapat mengaruhi tingkat keberhasilan akademik mereka. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa durasi belajar yang optimal dapat meningkatkan pemahaman dan produktivitas akademik mahasiswa. Selain itu, manajemen waktu yang efektif memungkinkan mahasiswa untuk memanfaatkan waktu belajar dengan lebih efisien, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan fokus selama proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei untuk mengumpulkan data dari mahasiswa akuntansi angkatan 2023. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi pola hubungan antara jumlah jam belajar dengan tingkat IPK, serta memberikan wawasan terkait strategi belajar yang efektif bagi mahasiswa. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi Universitas Haloleo dalam merancang program pembinaan akademik yang mendukung keberhasilan belajar mahasiswa, mengetahui pengaruh jumlah jam belajar terhadap IPK mahasiswa. Selanjutnya kita masuk di lokasi dan waktu penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian pada jurnal saya ini yaitu penelitian ini dilakukan di Universitas Haloleo yang memiliki program studi akuntansi khususnya di angkatan 2023. Pemilihan lokasi penelitian bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif dari mahasiswa akuntansi. Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini yaitu kurang lebih 3 hari, sehingga penulis mendapatkan data yang cukup untuk menulis penelitian ini. Adapun variabel yang saya gunakan pada penelitian kali ini yaitu variabel independen, yaitu jumlah jam belajar sebagai variabel X dan variabel dependen yaitu IPK sebagai Y. Adapun populasi dan penelitian pada kali ini yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi angkatan 2023 yang aktif di Universitas Haloleo. Yaitu setelah saya melakukan survei, saya tanya-tanya di
jurusan akuntansi angkatan 2023, salah seorang mahasiswa, yaitu mahasiswa akuntansi, saya bertanya bahwa mahasiswa aktif pada eh, jurusan akuntansi angkatan 2023 ini ada 189 mahasiswa dalam angkatan ini yang aktif. Jadi kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dianalisis. Pengambilan sampel harus dilakukan secara acak untuk memastikan bahwa sampel tersebut representatif terhadap populasi. Dalam penelitian ini kita dapat menggunakan rumus Lovin untuk menentukan ukuran sampel yang diperlukan. Rumus Lovin yang saya gunakan, rumus Lovinnya itu N sama dengan N per 1N kali E kuadrat. N kecil ini dia itu ukuran sampel, sedangkan N besar ditandai dengan ukuran populasi. E itu margin of error. Margin of error yang saya gunakan yaitu misalnya pada jurnal saya kali ini yaitu 0,0985 untuk 9,85%. Nah, jika kita menggunakan margin of error sebesar 9,85%, perhitungan ukuran sampel untuk populasi 189 mahasiswa adalah totalnya itu 66,7. Dari mana? Dari 189 per 1 ditambah 189 dikali 0,0985 pangkat 2. Setelah dibulatkan, ukuran sampel yang diperlukan adalah sekitar 67 mahasiswa. Jadi untuk populasi 189 orang dengan margin of error 9,85 akan memerlukan sampel sekitar 67 orang. Kemudian masuk di teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kali ini, teknik pengumpulan datanya itu data akan dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi secara sistematis dan terstruktur, serta efisien dalam mengumpulkan data dalam jumlah besar. Kuesioner juga mempermudah pengumpulan data mengenai sikap, pendapat, atau perilaku responden terkait topik yang diteliti. Nah, kemudian masuk di teknik analisis. Yang pertama itu ada analisis regresi sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen atau jumlah jam belajar dan variabel dependen IPK. Model regresi linear sederhana dapat ditulis yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah IPK mahasiswa atau variabel dependennya, kemudian X itu jumlah jam belajar per minggu atau variabel independen, kemudian A intercept atau konstanta yang merupakan nilai Y ketika X sama dengan 0. Kemudian B itu koefisien regresi yang menunjukkan perubahan rata-rata pada Y untuk setiap peningkatan 1 unit X. Kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini ada 3 cara atau 3 langkah. Itu yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam regresi berdistribusi normal. Salah satu cara yang umum digunakan adalah uji Kolmogorov atau Smirnov atau Shapiro-Wilk untuk sampel yang lebih kecil dari 50. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal. Selain itu dapat menggunakan histogram atau normal p-plot untuk visualisasi. Kemudian yang kedua ada uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk menguji adanya korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Model yang baik seharusnya tidak menunjukkan multikolinearitas. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Jika VIF lebih besar 10 atau
tolerance lebih kecil 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Namun jika VIF lebih kecil sama dengan 10 lebih kecil 10 jika VIF lebih besar 10 atau tolerance lebih besar lebih kecil 0,10 maka terjadi multikolinearitas. Namun jika VIF lebih kecil 10 atau tolerance lebih besar 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian yang ketiga itu uji heterokedisitas. Uji ini menguji apakah terdapat ketidaksamaan antara varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Kemudian yang ketiga itu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji T parsial untuk mengetahui apakah variabel bebas, misalnya kepuasan pelanggan, berpengaruh terhadap variabel terikat, misalnya minat beli ulang. Dalam uji ini kita dapat membandingkan nilai T hitung dengan T tabel pada tingkat kesalahan 5%. A sama dengan 0,05. Jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Kemudian kita masuk di hasil dan pembahasan, yaitu ada pemecahan masalah menggunakan perhitungan manual, yaitu yang pertama regresi linear. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita menggunakan rumus regresi linear, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 dikurang tambah B1 ditambah E. B0 ini itu konstanta atau intercept, itu X sama dengan 0. Kemudian B1 itu koefisien regresi, kemudian E itu random error. Untuk mencari intercept dan koefisien regresinya yaitu gunakan rumus Y topi sama dengan B0 ditambah B1 X. Nah, di mana situ didapat total dari data yang saya kumpulkan yaitu di mana itu total X-nya didapat 246 dan Y-nya itu 244,13. Kemudian rata-rata dari X dan Y ini itu bisa dilihat 3,671642 dan Y-nya itu 3,643731. Nah, bisa dilihat pada Excel-nya ini untuk totalnya. Nah, ini untuk rata-ratanya. Total ini rata-rata. Nah, kemudian ini data ini saya ambil dari kuesioner yang diisi dengan menggunakan metode kuesioner tadi, teknik pengumpulan datanya. Saya mendapatkan data ada 67. Nah, ini dia contohnya, di mana yang saya ambil itu X-nya itu jumlah jam belajar dan Y-nya itu IPK atau nilai akhir mahasiswa. Nah, kemudian kita masuk di pemecahan masalah menggunakan MS Excel. Di mana di sini summary output. Nah, bisa dilihat pada Excel-nya itu hasilnya dari ini itu dia summary outputnya itu ini. Nah, di mana hasil analisis dari
pemecahan masalah menggunakan MS Excel ini, yaitu berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi yaitu Y topi sama dengan 3,68 dikurang 0,01 X, yang menunjukkan bahwa setiap pembahasan bahwa setiap penambahan satu satuan X atau variabel independen akan menurunkan nilai IPK mahasiswa sebesar 0,011. Intercept sebesar 3,68 mengindikasikan bahwa jika X sama dengan 0, maka nilai IPK diperkirakan sebesar 3,68. Nilai korelasi atau multiplier sebesar 0,1138 menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara variabel X dan Y. Koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,0130 atau 1,3% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variabel hanya sebagian kecil variasi nilai IPK mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel X, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nah, kemudian dari hasil analisis, ANOVA memberikan F kurang hitung sebesar 0,8404 dengan nilai signifikasi 0,3627 atau lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistik antara variabel X terhadap nilai IPK mahasiswa. Selain itu, nilai P value untuk koefisien X sebesar 0,3627 mengindikasikan bahwa tidak ada bukti kuat untuk menyimpulkan bahwa X berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel Y terhadap nilai IPK sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menggarisbawahi perlunya mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih relevan dalam menjelaskan variasi nilai IPK mahasiswa seperti kualitas pembelajaran, metode belajar, atau motivasi mahasiswa secara keseluruhan. Model ini memberikan gambaran bahwa X bukanlah predikator signifikan untuk nilai IPK mahasiswa. Baik, kita masuk di perbandingan perhitungan manual dengan menggunakan MS Excel. Jika kita melihat perbandingan untuk melihat hasil akhir dari perhitungan regresi linear, maka didapat perhitungan manualnya itu Y topi sama dengan 3,68 dikurang 0,01 X. Perhitungan MS Excel-nya itu Y topi sama dengan 3,68 dikurang 0,01 X. Berdasarkan hasil di atas ini, perhitungan manual sudah sesuai dengan hasil perhitungan dengan menggunakan MS Excel. Meskipun demikian, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa setiap penambahan satu satuan X atau variabel independen akan menurunkan nilai IPK mahasiswa sebesar 0,01. Intercept sebesar 3,68 mengindikasikan bahwa jika X sama dengan 0, maka nilai IPK diperkirakan 3,68. Nah, kemudian dari perbandingan perhitungan manual dengan MS Excel ini, yaitu hasil ini mendukung bahwa variabel X tidak cukup berpengaruh terhadap nilai IPK mahasiswa. Oleh karena itu pentingnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain nilai IPK mahasiswa seperti kualitas pembelajaran, metode belajar, atau motivasi mahasiswa secara keseluruhan. Model ini memberikan gambaran bahwa X bukanlah predikator signifikan untuk menilai IPK mahasiswa. Perhitungan manual yang meningkatkan kredibilitas analisis. Di sini ada penerapan data nyata, di mana penelitian ini menggunakan data nyata dari mahasiswa akuntansi angkatan 2023 yang memberikan relevansi praktis dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IP. Adapun kesimpulan pada penelitian kali ini, yaitu hasilnya analisis regresi menunjukkan bahwa nilai X tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai IP
eh, mahasiswa akuntansi angkatan 2023, di mana itu model regresi yang digunakan tidak mampu menjelaskan variasi nilai IP mahasiswa dengan cukup baik. Kelebihan dari penelitian ini itu metode yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana yang memberikan gambaran kuantitatif tentang hubungan antara variabel independen X dan nilai IP mahasiswa. Adapun kekurangannya itu hubungan yang lemah. Hasil X menunjukkan bahwa variabel X memiliki hubungan yang sangat lemah dengan nilai IPK mahasiswa dan koefisien korelasi yang rendah dan koefisien determinasi yang sangat kecil. Saran pada jurnal kali ini itu berdasarkan temuan ini disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain lebih relevan dalam menjelaskan variasi nilai IPK mahasiswa seperti kualitas pengajaran, metode belajar, atau motivasi dan faktor eksternal lainnya. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas model dengan menambahkan variabel independen lainnya untuk meningkatkan akurasi prediksi nilai IP mahasiswa. Adapun daftar pustakanya itu dari jurnal ini adalah daftar pustaka yang saya ambil pada jurnal kali ini, atau sumber dari isi jurnal saya pada kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait pengaruh jumlah jam belajar terhadap IPK mahasiswa akuntansi angkatan 2023 Universitas Aloleo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.